Halo, Brina. Selamat siang. Selamat siang Pak Munir. Ini kalau dilihat dari mukanya sih senyum-senyum dikit nih. Tapi kayaknya ada yang ngomong. Ada apa nih, Bos? Iya Pak Munir, aduh saya ada permasalahan nih di kelas saya tadi pagi Pak Munir. Jadi saya kayaknya masih kepikiran, ada kekhawatiran jadinya terhadap permasalahan tadi pagi di kelas saya Pak Munir. Oh, jadi tujuan kita ketemu di sini adalah untuk mengadakan kegiatan coaching agar Ibu bisa menemukan permasalahan yang dihadapi di kelas. Iya Pak Munir, Pak Munir punya waktu kan? Untuk Ibu apa sih yang saya nggak punya? Nggak ada yang berbeda. Kalau boleh minta tolong, kira-kira itu seperti apa sih masalahnya, Bu Rina? Ini Pak Munir, tadi pagi kan saya di kelas saya wali kelasnya kebetulan. Jadi eh, ada suatu materi yang saya bikin bentuk kelompok Pak Munir, kelompok diskusi. Kita bicara mengenai norma-norma yang ada di Indonesia. Jadi anak-anaknya saya bagi kelompok sesuai dengan normanya, norma agama, norma hukum gitu kan Pak Munir. Nah, dalam kelompok diskusi mereka, saya menemukan ada beberapa anak, beberapa siswa yang ketika temennya sedang mengkonsep, dia sibuk aja sendiri, ada yang diem gitu, ada yang cuma ngeliatin aja gitu. Jadi saya perhatikan, jadi ada dua siswa Pak Munir, yang satu cuma diem aja, yang satu dia sibuk dengan handphonenya gitu. Tapi setelah saya buka memang handphonenya cuma iseng-iseng aja gitu Pak Munir. Jadi saya kepikiran kenapa ya anak ini begini gitu. Padahal temen yang lain asik tuh bahas tentang norma-norma yang ada di Indonesia. Jadi permasalahannya adalah suatu kegiatan kelompok yang sebagian besar mampu mengikuti uh, kegiatan diskusi itu, namun ada beberapa siswa yang mengganggu konsentrasi itu, sehingga itu kekhawatiran karena nanti bisa memicu hasil belajarnya ya, Bu Rina. Iya Pak Munir. Kira-kira nih Bu Rina, bisa jelasin nggak tentang tadi permasalahan pemetaan anak tadi yang hanya beberapa itu yang mengganggu, kira-kira rencana apa nih ke depan buat mentreatment menghadapi anak-anak tadi yang kurang fokus? Iya, jadi setelah saya melihat keadaan seperti itu, setelah selesai diskusi ya untuk bersambung presentasi, saya panggil nih anak-anak ini kan, kenapa tadi kamu diem aja gitu kan? Jadi dia bilang, Bu, saya nggak tertarik bikin konsep, saya nggak ngerti Bu. Terus kenapa kamu main handphone? Ya saya mau lihat-lihat Bu. Saya bisanya gini Bu, setelah jadi konsepnya saya aja yang bikin PPT, karena saya bisa bikin PPT. Oh gitu. Terus siswa yang satu lagi saya tanya, kenapa tadi kamu diem aja, nggak terlibat dalam diskusi? Kamu malah yang lain-lain yang kamu kerjakan. Terus dia bilang, Bu, saya mau nanti konsepnya jadi, saya aja yang jadi moderatornya gitu. Saya nanti yang buka, saya nutup, saya yang bicara teman-teman untuk bertanya gitu. Jadi, oh itu yang kalian inginkan, iya Bu gitu. Jadi setelah saya dapat nih kamu ya anak itu dengan minatnya, maka saya bilang ke kelompok mereka gitu. Jadi silakan nanti kalian bagi-bagikan tugas ke teman-temannya, siapa yang membuat PPT, siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi penyaji, sesuai dengan kemampuan dan minat teman-temannya, karena tidak bisa dipaksakan anak yang memang hobinya bikin PPT gitu ya, berkaitan dengan IT disuruh untuk bicara gitu Pak Munir. Jadi itu yang sudah saya lakukan Pak Munir. Oh, jadi luar biasa sekali Bu Rina. Kalau saya lihat dari tadi identifikasi, juga rencana-rencana Ibu untuk memetakan anak yang sebenarnya dia kuatnya di PPT, dia nggak kuat di nulis dan ngomong, tapi ada yang hobinya bicara aja, tapi punya kelemahan di nulis dan PPT. Nah, kira-kira dari rencana Ibu yang dibuat untuk anak itu kembali seperti yang kita harapkan, gimana tuh supaya rencana itu Ibu bertanggung jawab atau komitmen Ibu gimana ya supaya agar itu berjalan sebagaimana mestinya dan nanti berhasil guna dan tepat guna. Ya Pak
Selamat siang Bapak dan Ibu Guru. Selamat siang, Pak Selamat Narno. siang, Pak Narno. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Pak. Baik, Pak. Apa sehat? Baiklah, hari ini kita akan mengadakan coaching di mana setelah tersebut dan Bina sebagai coaching. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan dan biasanya yang pertama kompetensi coaching apa hari ini apa yang akan Bapak observasi dan yang ketiga tujuan dan perkembangan berbicara oleh Bapak apa silakan. Baik, Pak Narno. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Pada kegiatan coaching hari ini, beberapa kompetensi yang ingin saya capai adalah tentang bagaimana merasa present, bagaimana saya bisa hadir dari lahir dan batin. Saya hadir pikiran, badan, dan hati saya sepenuh hati kepada coaching saya atas masalah yang dipaparkan. Karena dengan bisa hadir penuh itu, maka saya bisa merasakan empati dan mengambil sebuah kata kunci pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa menggerakkan coaching saya ke arah kemampuan solusinya terhadap masalahnya. Itu. Nah, yang kedua adalah bagaimana dari present saya, kehadiran dari batin tadi, mampu menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching saya dengan senang hati dan percaya diri bisa menjawab. Itu Pak Narno. Terus untuk pertanyaan kedua tentang kompetensi spesifik, nah di sini saya mulai belajar bagaimana saya bisa fokus Pak. Karena untuk bisa fokus itu, aduh ini ilmu baru di sini yang mesti saya harus belajar dan belajar. Bagaimana fokus saya tetap ada di situ dan bagaimana untuk bisa tidak hilang dari fokus, meskipun hilang, saya pengen gimana cara membaliknya. Nah perasaan itu nanti yang akan saya ikuti dan saya akan alami. Selanjutnya, tujuan dari coaching ini adalah saya benar-benar ingin membantu coaching saya dengan potensi yang dia miliki mampu mengerahkan segala pikirannya, segala tenaga agar bisa menemukan dan keluar dari masalah yang dihadapi. Jadi saya hanya mengarahkan saja atas permasalahan dan mengarahkan atas solusi yang sebenarnya dia itu bisa laksanakan. Begitu Pak Narno. Baiklah, itu kita persilakan ini dari kegiatan ini. Silakan. Jadi rencana saya nih Pak Munir ya, yang pertama saya membuat jurnal langkah apa yang harus dilakukan gitu berkaitan dengan anak-anak yang tadi yang punya minat yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Terus bagi anak yang memang dia senang untuk membuat PPT tampilan-tampilan yang bagus itu, maka saya menyuruh temannya untuk memberikan materi konsep tadi itu diserahkan kepada temannya untuk dibuat PPT sebagus mungkin karena memang dia sukanya di situ. Terus yang berikutnya sebelum anak-anak nanti presentasi depan kelas, Pak Munir,
saya mau melihat dan saya akan menjadwal kelompok-kelompok itu untuk latihan dulu kesiapan mereka ketika nanti mereka akan menyampaikan materi kepada teman-temannya gitu. Jadi kalau memang ada temannya yang pintar untuk berbicara gitu kan, tapi tetap saja kita harus latih dulu bagaimana nanti dia menyampaikan materi kepada teman-teman yang lain. Jadi itu rencana yang akan saya lakukan, Pak Munir. Oh, ya. Berarti sudah luar biasa rincian rencana, juga target pencapaian waktu dan tenaga juga sudah kelihatan di sini. Saya yakin untuk Bu Rina ini mah tinggal butuh pembiasaan doang, apalagi orang muda potensial berwawasan luas, ya bisa buat nyelesain seperti ini. Dan udah punya sebenarnya itu luar biasa. Selamat mencoba ini kayaknya. Oke? Oke, Pak Munir. Pak Munir, ini setelah diskusi ini saya menyadari ternyata saya punya kekuatan diri Pak Munir yang akhirnya Pak Munir bangkitkan kembali gitu loh. Dan saya mampu untuk mengerahkan kemampuan saya pikir permasalahan ini nantinya akan bisa diminimalisir. Artinya semua tepat guna tadi seperti yang Pak Munir sampaikan. Jadi saya semakin dikuatkan, semakin terarah lagi apa yang telah saya lakukan selama ini Pak Munir. Pak Munir terima kasih banyak Pak Munir pencerahannya Pak Munir ya. Super luar biasa Bu Rina. Ya sama-sama Bu. Terima kasih banyak ya. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat buat siswa. Amin amin. Terima kasih Pak Munir ya. Nanti kalau setelah saya praktekkan, rencana saya mungkin nanti saya akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Munir. Saya akan sampaikan bagaimana perkembangan di kelas saya berikutnya Pak Munir ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Munir ya. Ya, sama-sama. Munir, jadi rencana saya nih Pak Munir ya, yang pertama saya membuat jurnal langkah apa yang harus dilakukan gitu berkaitan dengan anak-anak yang tadi yang punya minat yang berbeda dengan teman-teman yang lain. Terus bagi anak yang memang dia senang untuk membuat PPT tampilan-tampilan yang bagus itu, maka saya menyuruh temannya untuk memberikan materi konsep tadi itu diserahkan kepada temannya untuk dibuat PPT sebagus mungkin karena memang dia sukanya di situ. Terus yang berikutnya sebelum anak-anak nanti presentasi di depan kelas, Pak Munir, saya mau melihat dan saya akan menjadwal kelompok-kelompok itu untuk latihan dulu kesiapan mereka ketika nanti mereka akan menyampaikan materi kepada teman-temannya gitu. Jadi kalau memang ada temannya yang pintar untuk berbicara gitu kan, tapi tetap saja kita harus latih dulu bagaimana nanti dia menyampaikan materi kepada teman-teman yang lain. Jadi itu rencana yang akan saya lakukan Pak Munir. Oh ya. Berarti sudah luar biasa rincian rencana, juga target pencapaian waktu dan tenaga juga sudah kelihatan di sini. Saya yakin untuk Bu Rina ini mah tinggal butuh pembiasaan doang, apalagi orang muda potensial berwawasan luas, ya bisa buat nyelesain seperti ini. Dan udah punya sebenarnya itu luar biasa. Selamat mencoba ini kayaknya. Oke? Oke Pak Munir. Pak Munir, ini setelah diskusi ini saya menyadari ternyata saya punya kekuatan diri Pak Munir yang akhirnya Pak Munir bangkitkan kembali gitu loh. Dan saya mampu untuk mengerahkan kemampuan saya pikir permasalahan ini nantinya akan bisa diminimalisir. Artinya semua tepat guna tadi seperti yang Pak Munir sampaikan. Jadi saya semakin dikuatkan, semakin terarah lagi apa yang telah saya lakukan selama ini Pak Munir. Pak Munir terima kasih banyak Pak Munir pencerahannya Pak Munir ya. Super luar biasa Bu Rina. Ya sama-sama Bu. Terima kasih banyak ya. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bermanfaat buat siswa. Amin amin. Terima kasih Pak Munir ya. Nanti kalau setelah saya praktekkan, rencana saya mungkin nanti saya akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Munir. Saya akan sampaikan bagaimana perkembangan di kelas saya berikutnya Pak Munir ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Pak Munir ya. Ya, sama-sama.